anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik semua Semoga kalian baik-baik terus, sehat terus, supaya setiap harinya bisa datang ke Sekolah. Sudah berdoa? Belum, Ibu. Belum? Iya, Ibu. Minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Uci. Teman-teman silakan berdiri semua. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Amin. Salam Maria. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terus amin. Oke, anak-anak silakan duduk. Siapa yang tidak hadir ini hari? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Iya, Ibu. Oke. Kita lanjut Siap, Ibu. Jadi anak-anak, hari ini ya anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama pada hari ini. Jadi dengan mendengar penjelasan dari Ibu sebentar, kalian itu dapat menyebut negara-negara ASEAN dari negara pendiri dan dengan negara yang bergabung sampai dengan saat ini. Jadi kita masuk ke yang pertama itu pengertian dari ASEAN. Jadi ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia Nation. Sudah bisa dengar? Sudah, Ibu. Ada yang bisa ulang kembali apa yang Ibu sampaikan? Saya tidak bisa, Ibu. Tidak bisa? Ibu ulang sekali lagi, dengar bersama Jadi ASEAN itu anak-anak singkatan dari Association of Southeast Asia Nation. Sudah bisa? Tidak bisa, Ibu. Association of South Asian. Oh iya, jadi Emilia sudah menyebutnya. Kita beri tepuk tangan untuk Emilia. Emilia pintar, Emilia. Jadi dengar baik-baik penjelasan dari Ibu karena Ibu setelah menjelaskan akan berikan pertanyaan ke kalian semua Ya, Bu. Jadi itu tadi singkatan dari ASEAN. Jadi anak-anak, ASEAN disebut juga dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau singkatan dari Perbara. ASEAN itu adalah organisasi kerjasama regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi anak-anak, negara-negara pembentuk ASEAN ini mendirikan organisasi ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Arsi, pada tanggal berapa tadi terbentuknya ASEAN? 8 Agustus 1967, Ibu. Ya, tepuk salut untuk Arsi. Tepuk salut untuk Arsi. Salut, salut untuk Arsi. Salut. Jadi anak-anak, Deklarasi Bangkok merupakan pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing menteri luar negeri dari kelima negara pendiri ASEAN. Jadi anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan 5 negara yang bergabung dalam berdirinya ASEAN itu. Jadi yang pertama itu menteri dari negara Indonesia. Dari Indonesia diwakili dengan ini namanya Adam Malik. Yang kedua itu dari negara Filipina. Dari negara Filipina itu namanya Narciso Ramos. Kemudian yang ketiga, perwakilan dari negara Malaysia itu ada Tun Abdul Razak. Kemudian yang keempat, dari negara Singapura, itu Raja Ratman. Kemudian yang kelima itu dari negara Thailand, namanya Tanat Koman. Ya anak-anak, itu tadi nama-nama atau perwakilan dari kelima negara itu. Ada tadi dari negara Indonesia, kemudian
Malaysia, terus Kamboja, ya Myanmar dan Tidak ada Myanmar. Thailand. iya, Ibu. itu tadi ibu salah ya, minta maaf. Jadi tadi ada 5 negara pendiri ya. Ya Ibu. Kemudian jadi ibu mau menjelaskan dari 5 negara itu sampai dengan negara yang masuk sampai dengan 10 negara yang bergabung ya. Jadi Indonesia, ibu mau menjelaskan tahun bergabung dan tanggal bergabungnya semua 10 negara ini ke dalam ASEAN ya. Jadi yang pertama itu Indonesia. Indonesia mereka tadi negara pendiri mereka ya. Ya, Jadi Bu. mereka itu tadi bergabungnya pas tahun 1967 sama dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Jadi kelima itu mereka bergabung pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 1984 Brunei Darussalam ikut bergabung dengan negara anggota ASEAN ya. Setelah negara Brunei Darussalam ada negara Vietnam. Jadi negara Vietnam bergabung dengan ASEAN itu pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian berikutnya ada negara Laos. Negara Laos juga bergabung dengan anggota ASEAN itu pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian setelah Laos ada negara Myanmar. Myanmar ini anak-anak bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian ada negara terakhir yang bergabung dengan negara anggota ASEAN itu ada Kamboja. Jadi Kamboja ini bergabung pada tanggal 30 April 1999. Sampai dengan sekarang ya. Ya Ibu. Jadi sekarang menjadi 10 anggota dari ASEAN. Ya, itu tadi Ibu menjelaskan anggota dari organisasi ASEAN ya. Berikutnya kita masuk di persamaan negara-negara ASEAN. Jadi kenapa ke-10 negara ini membentuk organisasi ASEAN ya? Karena ada persamaan dari masing-masing negara itu. Oleh karena itu mereka membuat organisasi yang namanya ASEAN. Yang pertama itu karena ada persamaan terletak di kawasan Asia Tenggara. Dari kawasan ini mereka membentuk karena mungkin kawasannya sama, jadi dengan mudah mereka membentuk sebuah organisasi untuk melakukan kerjasama dari masing-masing negara itu. Terus yang kedua ada persamaan mayoritas negara memiliki iklim tropis. Jadi ke-10 negara ini iklimnya sama ya. Jadi mereka memiliki sama-sama memiliki iklim tropis. Kemudian ada persamaan yang ketiga, negara berkembang dengan pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai sektor penting. Kemudian berikutnya ada memiliki budaya yang beragam tetapi saling menghormati. Kemudian memiliki sejarah penjajahan dan mereka berjuang untuk merdeka. Jadi dari persamaan-persamaan yang Ibu bacakan tadi, ini akan menjadi sebuah pendorong bagi mereka Iya, untuk Ibu. membuat atau membentuk organisasi yang namanya ASEAN itu. Ya, itu tadi persamaan dari negara-negara ASEAN. Kemudian kita masuk di budaya masing-masing dari negara ASEAN. Kita jelas yang pertama itu negara Indonesia ya. Ibu mau tanya dulu ke kalian ya. Apa saja agama yang ada di Indonesia sekarang ini yang kalian tahu? Coba. Islam, Ibu tidak mau jawab rame-rame. Pakai acukan tangan ya. Kakak Tasya. Agama Buddha, Bu. Agama Buddha. Terus apa lagi? Hindu. Kemudian Protestan. Islam, Bu. Terus Islam. Apa lagi? Ibu? Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi anak-anak, yang kalian jawab itu tadi benar. Jadi Indonesia itu memiliki beragam agama ya. Ya Ibu. Jadi walaupun banyak agama, kita itu tetap
Satu. Jadi agama yang ada di Indonesia itu seperti yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Jadi kemudian bahasa yang kita gunakan di Indonesia ini bahasa apa? Indonesia. Ya, jadi bahasa yang kita gunakan di Indonesia itu bahasa Indonesia. Walaupun banyak bahasa-bahasa daerah yang dipakai oleh setiap masing-masing wilayah, tapi tetap kita kalau misalnya keluar, misalnya kita ke Jakarta, di sana kita tidak bisa menggunakan bahasa daerah. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu untuk bahasa Indonesia ya. Iya, Ibu. Untuk negara Indonesia maksudnya. Iya, Ibu. Kemudian siapa yang tahu pakaian tradisi pakaian yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia untuk ditunjukkan kepada negara lain? Yang kalian tahu? Yang kami tahu hanya Manggarai punya. Yang Manggarai punya, coba sebutkan. Kebaya Kensong. Ya, itu toh. Kalau untuk di Manggarainya itu kebaya. Kalau untuk Kensong gitu. Kalau untuk Indonesianya ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Jadi anak-anak, pakaian yang digunakan oleh yang ciri khasnya orang Indonesia jadi itu ada kebaya, terus batik. Siapa yang pernah menggunakan kebaya dan batik? Saya, Ibu. Pernah? Ya, Ibu. Jadi itu pakaian yang kalian gunakan itu merupakan pakaian Adat Indonesia. Indonesia. Ibu. Kemudian ada seni dan budaya. Jadi Ibu jelaskan mungkin kalian tidak tahu toh. Jadi seni dan budaya itu di Indonesia itu ada wayang. Siapa pernah melihat permainan wayang? Pernah, Bu. Di TV, Bu. Ya, pernah nonton di TV toh. Ibu. Ada wayang, terus ada gamelan, terus tari-tarian, kemudian ada juga pertunjukan batik-batik. Kemudian ada tradisi. Jadi tradisi yang dilakukan di Indonesia ini ada gotong royong. Jadi kamu pernah kerjasama toh? Iya, Ibu. Kami kemarin pilih sampah, Ibu. Ya, jadi itu merupakan apa yang kamu lakukan itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh negara Indonesia. Iya, Ibu. Kemudian kita masuk di negara Malaysia. Siapa yang tahu ada agama apa saja yang ada di negara Malaysia? Tidak Tidak tahu. tahu. Ya, coba yang di belakang. Agama Islam, Bu. Ya, agama Islam. Terus? Tidak tahu, Ibu. Oke, kalian tidak tahu, Ibu jelaskan Jadi agama yang ada di Malaysia itu ada Islam, Buddha, dan Hindu. Itu tadi Kemudian mungkin ada di antara kalian yang tahu bahasanya. Bahasa yang dilakukan oleh yang sering Inggris, bahasa Ibu. Melayu, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk siapa yang menjawab Melayu tadi? Saya, Bu. Ya, tepuk tangan untuk mereka juga. Jadi bahasa yang sering digunakan oleh negara Malaysia itu yaitu bahasa Melayu. Jadi pakaian. Kemudian pakaian pakaian yang tradisi dari Malaysia ini ada baju kurung, terus ada baju Melayu. Seperti kita punya tadi kebaya, terus batik Ya, Ibu. Kemudian ada tradisinya mereka punya. Kita punya tadi ada gotong royong toh. Mereka punya itu ada bahasanya Idul Fitri. Idul Fitri, Ibu. Mungkin seperti orang Islam di kita toh ada mereka merayakan Idul Fitri. Terus ada Imlek. Kalau kita Natal, Ibu. Ya, Natal, Paskah. Kalau untuk mereka yang Islam Idul Fitri tadi Terus terus ada, Ibu. Imlek. Tapi yang sering dilakukan di negara Malaysia itu tadi yang Ibu sebutkan Iya, Ibu. Ideal. Iya. Pintaran. Oke, Ibu minta dengar ke sini karena sebentar Ibu ada bertanya Kemudian negara yang ketiga itu ada negara Thailand. Jadi di negara Thailand itu anak-anak ada di sini Ibu ada tulis satu saja negara yang ada di Thailand. Mungkin ada yang tahu di antara kalian? Belum tahu. Tidak tahu, di Indonesia saja kamu belum bisa sebut semuanya. Ya, Ibu. Di negara Thailand itu hanya ada agama Buddha Ya, Ibu. Kamu sudah pernah lihat di Indonesia ada orang yang berkeyakinan agama Buddha? Iya, Ibu. Pernah toh? Iya. Tapi di Manggarai tidak sering kita lihat Ya, Ibu. Hanya di Bali. Iya. Di Bali yang banyak, Ibu. Iya. Terus bahasa yang digunakan oleh negara Thailand itu bahasa Thai. Thai, Ibu. Bukan Thai, Thai. Hai, Ibu. Tulisannya THI. Oh iya, Ibu. Thai. Thai. Kemudian ya. Coba ulang lagi apa tadi bahasa dari Thailand? Thai. Thai. Kemudian pakaian yang digunakan cutai.
Thai. Kemudian seni dan budaya. Seni dari mereka dan budaya dari mereka itu ada tari tai, terus seni kuil, terus ada ukiran. Kemudian ada tradisi. Tradisi dari negara Thailand ini anak-anak ada songkran, kemudian ada loi, ada kratong. Oke, kita lanjut lagi ya ke negara yang berikutnya ya. Ke negara yang keempat itu ada negara Filipina. Negara Filipina ini di dalamnya ada agama-agama ya. Jadi di dalamnya itu ada agama Katolik, Kristen, dan Islam. Kemudian bahasa. Di sini juga Filipina menggunakan bahasa Filipina. Bukan hanya bahasa Filipina, mungkin mereka campur ada bahasa Inggris di dalamnya. Kemudian ada pakaian. Pakaian dari negara Filipina ini ada barong Tagalog, kemudian barok saya. Kemudian ada seni dan budaya. Seni dan budaya dari negara ini ada seni tingking, kemudian kudiman, dan fiesta. Yang berikutnya itu ada tradisi. Negara ini juga ada tradisi anak-anak. Tradisi dari mereka ini ada simbang gabi, kemudian ada undas. Jadi bahasa-bahasa ini kita tidak mengerti ya karena kita tidak sering sering melihat Jadi ada negara yang berikutnya itu ada negara Singapura. Jadi Singapura ini ibu akan jelas sudah ada agama, ada bahasa. Jadi agama dari negara Singapura ini ada agama Buddha, Islam, dan Kristen. Kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris, bahasa Melayu, ada bahasa Mandarin, dan juga ada bahasa Tamil. Jadi negara ini banyak sekali bahasa yang digunakan ya. Kemudian ada pakaian. Pakaian yang digunakan di Singapura ini ada sari, terus ada baju kurung. Kemudian seni dan budaya. Seni dan budaya dari negara ini multikultural ya. Di dalamnya Apa itu multikultural? banyak digunakan di dalamnya. Ya, Ibu. Di sana mereka bisa menggunakan pakaian yang dari Cina, pokoknya campur-campur. Kemudian ada seni dan budaya yang mereka dari Melayu. Pokoknya mereka punya ambil dari berbagai negara pakai budaya, maksudnya tidak hanya tetap di negara mereka, tapi mereka ambil seni dan budaya dari negara luar. Terus mereka kombinasi di mereka punya negara ya. Oh, iya. Kemudian ada tradisi. Apa kombinasi, Ibu? Kombinasi itu mereka mengambil campur kalsi. Misalnya di Manggarai itu, misalnya ini. Oh, campur gabung. Iya. Gabungan, Ibu. Sudah bisa? Sudah tahu, Ibu. Terus tradisinya di negara ini ada tradisi, ada yang namanya Deepavali. Terus ada Hari Raya Imlek. Kemudian negara keenam itu ada negara Vietnam. Sama penjelasan dari atas tadi, Ibu baca-baca saja, kamu dengar ya? Siap, Bu. Negara Vietnam itu di dalamnya ada agama Buddha, ada Taoisme, dan Kristen. Kemudian ada bahasa, mereka menggunakan bahasa Vietnam. Kemudian ada pakaiannya Aodai. Kemudian ada seni dan budaya. Seni dan budaya dari negara ini ada yang namanya Catou. Terus kemudian wayang air, ada musik tradisional juga. Yang kemudian ada tradisi. Tradisi dari negara ini ada yang namanya Tet. Kemudian ada festival Penen. Emilia, ketawa apa? Tidak, Ibu, lucu sejalan Ibu. Lucu kenapa? Apa yang lucu dari Ibu? Terlalu serius, Ibu, dari tadi. Terlalu serius? Iya, Ibu. Kamu sudah bosan? Ibu minta berdiri dulu, kita nyanyi ya? Iya, Ibu, nyanyi. Mau nyanyi apa? Yepo, Ibu. Yepo? Ya, Ibu. Ya, berdiri sudah. Arsi, Ibu minta di depan untuk pimpin. Yepo. Ya, mulai sudah. Teman-teman, kita nyanyi lagu Yepo. Sama-sama, teman-teman. 1, 2, 3. Yepo etata yepo, yepo etata yepo etata yepo, etuki tuki yepo, etuki tuki ye.
cepat sudah ya. Yepo etata yepo, yepo etata ye, yepo etata yepo, etuki tuki yepo, etuki tuki ye. Ya, silakan duduk. Emilia, sudah tidak bosan? Sudah, Ibu. Kita mulai, kita lanjut ya. Ya, Ibu. Jadi tadi sudah ke negara apa? Yang keberapa? Ke-6. Yang ke-6. Ya, lanjut ke yang ke-7 sudah ya. Ya, Ibu. Yang ke-7 ini ada negara Laos. Jadi agama dari negara Laos ini ada agama Buddha Theravada. Kemudian bahasa yang digunakan di negara ini ada bahasa Lao. Laos, Ibu. Lao. Kemudian bahasanya Emilia ini. Emilia. tidak apa-apa supaya Saya bisa belum paham mengerti, karena dia tidak tahu toh. Iya. Siapa yang tidak paham bisa bertanya di Ibu ya. Iya, siap. Tadi ada bahasanya itu bahasa Lao. Kemudian ada pakaian dari negara Laos ini, ada yang namanya untuk wanitanya itu namanya sin. Terus untuk prianya itu namanya galong. Kemudian ada seni dan budaya. Seni dan budaya dari negara ini ada tari lampong, kemudian ada musik hene. Kemudian yang berikutnya ada tradisi. Tradisi dari negara Laos ini anak-anak ada pimai, kemudian ada baci. Yang kedelapan ada negara Myanmar. Agama yang dianut di negara Myanmar ini ada agama Buddha dan Theravada. Kemudian ada bahasa. Bahasa yang digunakan di negara Myanmar adalah bahasa Myanmar. Kemudian pakaian. Pakaian yang sering digunakan di negara Myanmar ini ada yang namanya logi dan tanaka. Kemudian seni dan budaya. Seni dan budaya dari negara ini ada tari kerajaan, kemudian ukiran kayu, dan juga musik gong. Selain itu ada tradisi juga. Tradisi dari negara ini ada tinggian dan festival pagoda. Yang kesembilan ada negara Kamboja. Dari negara Kamboja ini ada agama. Agama yang ada di negara ini ada agama Buddha Theravada. Kemudian bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer. Kenapa ketawa? Jadi bahasa dari negara ini tadi bahasa Khmer. Emilia ulang sekali lagi. Ulang. Jangan ketawa ya. Khmer, Alsi. Khmer. Ya, bahasanya tadi Khmer. Kemudian pakaian yang digunakan itu ada yang namanya sampot dan kerama. Sampot bukan sampo. Kemudian ada seni dan budaya. Seni dan budaya dari negara ini ada Apsana Dance dan seni angkor. Kemudian ada tradisinya juga ya. Tradisi dari negara ini ada Pehumbea dan Bon Om Touk. Jadi bahasa ini anak-anak susah untuk kita ini apa ya? Karena ini dari negara-negara yang lumayan jauh dari negara kita. Jadi yang ke-10 sudah ya. Jadi ini negara terakhir. Negara terakhir itu ada Brunei Darussalam. Jadi agama yang ada di negara ini ada Islam. Jadi kebanyakan mayoritasnya Islam ya. Kemudian bahasa yang digunakan sama dengan bahasa Kamboja tadi. Mereka menggunakan bahasa Mor. Kemudian pakaian yang ada di negara ini ada baju Melayu dan baju kurung. Kemudian ada seni dan budaya. Seni dan budayanya ada zapin, terus hadroh, dan kaligrafi Islam. Kemudian yang berikutnya ada tradisi. Tradisi yang ada di negara ini ada hari raya Maulid Nabi dan tradisi kerajaan. Oke, itu tadi ya. Siapa yang bisa ulang lagi bahasa yang digunakan oleh negara Malaysia itu bahasa apa tadi? Bahasa Melayu, Bu. Ya, bahasa Melayu. Siapa namanya tadi?
Tasya, Ibu. Tasya, tepuk salut untuk Tasya dulu. Tepuk salut untuk Tasya. Salut untuk Tasya. Salut. Oke, mungkin dari penjelasan Ibu tadi berkaitan dengan budaya-budaya masing-masing negara ASEAN, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Sudah mengerti semua ya? Ibu harap kalian mengerti ya. Iya, Ibu. Terus itu tadi budaya-budaya yang ada di negara ASEAN. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya itu ada kenampakan alam negara-negara ASEAN. Yang pertama itu ada negara Indonesia ya. Kita mulai dari negara Indonesia. Jadi Indonesia itu terdapat kenampakan alam berupa di sini ada pegunungan, terus ada gunung api, hutan tropis, laut dan pulau-pulau ya. Kemudian di negara Thailand itu anak-anak ada kenampakan alam. Di sana ada pegunungan di utara, kemudian ada dataran rendah di tengah. Yang ketiga itu negara Filipina. Negara Filipina terdapat kenampakan alam berupa negara kepulauan dengan gunung api dan pantai. Berikutnya itu ada negara Vietnam. Dari negara Vietnam ini pegunungannya ada kenampakan alamnya ya. Di sini ada terdapat pegunungan di utara dan delta Sungai Makong di selatan. Kemudian ada negara Malaysia. Negara Malaysia ini terdapat kenampakan alam juga, di dalamnya ada pegunungan dan juga hutan hujan tropis. Kemudian coba dengarkan ke sini. Kemudian ada negara Myanmar. Negara Myanmar ini terdapat kenampakan alam yang di dalamnya ada pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian ada negara Laos. Dari negara Laos ini anak-anak terdapat kenampakan alam berupa negara pegunungan tanpa laut. Jadi dari ke-10 negara ASEAN ini anak-anak, hanya negara Laos saja yang di dalamnya tidak ada lautan ya. Iya, Ibu. Kemudian ada yang ke-8 ada negara Kamboja. Kenampakan alam yang ada di negara Kamboja ini ada dataran rendah dan danau Tonle Sap. Kemudian ada negara Brunei Darussalam. Kenampakan alam yang ada di dalamnya itu ada hutan tropis dan perbukitan. Yang ke-10 itu ada negara Singapura. Kenampakan alam yang ada di Singapura ini terdapat negara kota dengan dataran rendah dan pelabuhan. Itu tadi ya kenampakan alamnya. Kita lanjut yang berikutnya itu kerjasama ASEAN. Jadi tadi Ibu mau menjelaskan kerjasama ASEAN yang di dalamnya itu mereka bekerja sama dalam bidang politik, kemudian bidang ekonomi, kemudian pendidikan, dan bidang sosial budaya. Jadi Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama Ibu mau menjelaskan di bidang politik. Jadi kerjasama di bidang politik, ASEAN menjalin kerjasama politik untuk menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Jadi bentuk kerjasama ini meliputi mereka membentuk Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara dengan singkatan TAC. Jadi mereka membentuk ini untuk mengedepankan prinsip-prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai konflik. Kemudian ada ASEAN Political Security Community. Ini mendorong kawasan yang aman, damai, dan bebas senjata nuklir. Jadi mereka ini membentuk organisasi ini untuk menjaga ketahanan mereka, atau mereka membuat kerjasama dalam bidang politik. Kemudian ada juga mereka membuat kerjasama dalam bidang ekonomi ya. Jadi di bidang ekonomi ASEAN berupaya menciptakan integrasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ada yang namanya AFTA. Mereka membuat organisasi AFTA ya. Jadi AFTA itu ASEAN Free Trade Area.
Jadi mereka membuat kawasan perdagangan bebas untuk mengurangi tarif bea masuk antar negara anggota. Jadi misalnya mereka Kak mau membuat kerjasama misalnya dari negara Laos, terus Filipina, Thailand. Misalnya Indonesia ini mau mengekspor, misalnya mereka di Indonesia ini terdapat banyak misalnya ikan toh, Ya, Ibu. mereka mau mengekspor. Jadi mereka mau melakukan ekspor. Kerjasama itu Apa ekspor, Ibu? barang-barang. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ekspor? Ada di antara kalian? Proses pengeluaran barang, Ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tasya. Jadi Tasya, Ibu mau melanjutkan penjelasan dari Tasya tadi. Jadi Alsi, dengar ke sini. Jadi ekspor itu misalnya barang yang ada di Indonesia, misalnya Alsi ini membuat perusahaan, misalnya mau membawa barang-barang ini maksudnya mau menjual ini ke negara lain, atau misalnya ke Singapura atau ke Thailand. Alsi bisa maksudnya melakukan kerjasama ekonomi nih tadi ke negara misalnya Thailand. Jadi barang yang Alsi ekspor ke sana akan sampai dengan ke tujuan yang Alsi inginkan. Karena Indonesia dengan negara-negara itu tadi sudah melakukan kerjasama Iya. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu berkaitan dengan kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian kita masuk di yang berikutnya itu kerjasama di bidang pendidikan Jadi kerjasama di bidang pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempererat hubungan antar generasi muda ASEAN. Kerjasamanya itu meliputi misalnya Alsi, bukan untuk semua ini Ya, Ibu. misalnya Alsi ini kuliah nanti, misalnya kuliah di suatu universitas. Kemudian Alsi ini mempunyai wawasan yang Luas. lebih dari mahasiswa lain Jadi nanti kampus yang Alsi silakan masuk. Jadi kampus yang Alsi tempat Alsi kuliah tadi. Jadi yayasan itu ada kerjasamanya dengan kampus-kampus yang ada di negara, misalnya di negara Singapura, terus Thailand. Alsi ini akan mewakili kampus yang Alsi kuliah tadi jadi untuk melakukan pertukaran karena ada kerjasamanya tadi di bidang pendidikan Jadi Alsi akan pergi ke maksudnya melakukan pertukaran oleh yayasan yang kampus yang Alsi kuliah di kampus itu Ibu. Jadi itu tadi contohnya. Terus masuk ke berikutnya itu ada kerjasama di bidang sosial budaya. Ini tujuannya mempererat hubungan masyarakat, menghormati keberagaman budaya, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi di sini ada contohnya pertukaran seni dan budaya seperti festival budaya ASEAN. Misalnya dari negara Indonesia, dari ke-10 negara ASEAN ini mereka melakukan pertukaran seni dan budaya seperti misalnya mereka membuat suatu festival. Misalnya di suatu negara, misalnya buatnya di Indonesia. Jadi dari ke-9 negara itu mereka menunjukkan budaya-budaya yang ada di masing-masing negara mereka. Kemudian negara lain melihat pertunjukan yang dilakukan dari masing-masing. Jadi misalnya dari negara Thailand mereka membawakan budayanya dari mereka, terus mereka mempertunjukkan di Indonesia Jadi anak-anak, Ibu rasa hari ini materi kita itu saja. Mungkin ada di antara kalian yang belum mengerti. Sudah mengerti, Ibu. Sudah mengerti. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ya, Ibu. Oke. Berarti semuanya sudah mengerti Ya, Ibu. Jadi Ibu mau melakukan kesimpulan dari materi-materi yang Ibu jelaskan tadi. Jadi dari negara ASEAN ini terdapat 10 negara. Yang dari ke-10 itu ada 5 negara pendiri Kemudian ke-5 negaranya itu mereka bergabung di tahun-tahun yang setelah ke-5 negara itu mendirikannya